Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasranti Anwar, kelas G 2019 NIM B1A1267. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi poin saya tentang lipida. Nah, mendengar kata lipida pasti akan timbul pertanyaan, apakah itu lipida? Lipida adalah senyawa organik berminyak atau berlemak yang tidak larut di dalam air, namun dapat diekstrak dari sel jaringan oleh pelarut nonpolar. Nah, pelarut nonpolar itu seperti kloroform, eter, aseton, atau etanol. Nah, oleh karena itu, lipida tidak larut dalam pelarut polar seperti air ataupun alkohol. Nah, istilah lipida kadang-kadang diartikan sama dengan lemak. Itu merupakan sebuah kesalahan karena lipida adalah kelas utama biomolekul yang merupakan subkelas lipida. Nah, adapun beberapa fungsi dari lipida, yang pertama yaitu menjadi cadangan energi dalam bentuk sel lemak. Yang kedua, lemak mempunyai fungsi seluler dan komponen struktural pada membran sel yang berkaitan dengan karbohidrat dan protein demi menjalankan aliran air ion molekul air keluar dan masuk dalam sel. Nah, yang ketiga, menopang fungsi senyawa organik sebagai penghantar sinyal seperti pada prostaglandin dan steroid hormon serta kelenjar empedu. Nah, yang keempat, menjadi sebagai vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K yang berguna untuk proses biologi suspensi. Yang kelima, sebagai penahan goncangan demi melindungi organ vital dan melindungi tubuh dari suhu luar yang kurang bersahabat. Nah, adapun fungsi lipida secara lain yaitu yang pertama, sebagai komponen membran sel. Yang kedua, pelindung dinding sel. Yang ketiga, sebagai penyekat panas atau insulator. Yang keempat, sebagai sumber simpanan energi. Yang kelima, sebagai pelarut vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Yang keenam, sebagai komponen hormon. Nah, adapun beberapa sifat lipida yang dimiliki yaitu yang pertama, tidak larut dalam air. Yang kedua, larut dalam pelarut organik seperti benzena, seperti eter, aseton, kloroform, dan karbon tetraklorida. Nah, yang ketiga, mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Kadang-kadang juga mengandung nitrogen dan fosfor. Yang keempat, bila terhidrolisis akan menghasilkan asam lemak. Yang kelima, berperan dalam metabolisme tumbuhan dan hewan. Nah, adapun penggolongan lipida, yang pertama menurut klasifikasi lipida menurut Bloor. Nah, klasifikasi lipida menurut Bloor terbagi lagi seperti lipida sederhana. Nah, apa itu lipida sederhana? Lipida sederhana adalah suatu bentuk ester yang mengandung C, H, dan O. Jika dihidrolisis akan menghasilkan asam lemak dan alkohol. Nah, adapun lipida sederhana juga terbagi diantaranya lemak atau fat. Lemak adalah ester dari gliserol dan asam lemak. Secara biokimia, lemak adalah senyawa triacylglycerol atau trigliserida. Nah, rumus molekulnya seperti ini. Yang kedua yaitu lilin atau wax. Lilin atau wax merupakan senyawa ester yang dibentuk oleh alkohol berantai panjang dan karboksilat berantai panjang. Lilin digolongkan atas
beeswax, carnauba wax, dan jojoba wax. Beeswax atau lilin lebah adalah lilin yang diproduksi dari sarang lebah. Carnauba wax atau lilin carnauba adalah lilin yang diproduksi dari tumbuhan carnauba atau sejenis pohon palem. Jojoba wax adalah lilin yang diproduksi dari tanaman jojoba atau Simonsia chinensis. Nah, seperti ini dia rumus molekulnya. Seperti ini gambarnya, rumus molekulnya ya. Nah, kemudian lipida majemuk. Lipida majemuk adalah ester asam lemak yang mempunyai gugus tambahan, yaitu yang pertama fosfolida. Fosfolida adalah senyawa lipida yang berisi lipida dan asam fosforik. Seperti ini dia rumus molekulnya. Nah, yang kedua, glikolipida. Glikolipida adalah senyawa yang berisi lipida dan karbohidrat. Nah, yang ketiga, sphingolipida. Sphingolipida adalah kelompok lipida yang struktur utamanya adalah rantai panjang amino alkohol sphingosine. Nah, rumus molekulnya dia seperti ini bentuknya. Kemudian lipoprotein. Lipoprotein adalah senyawa lipida yang berisi lipida dan protein. Nah, lanjut lipida turunan atau derivat lipida. Lipida turunan adalah ester asam lemak yang gugus tambahan dan merupakan kelompok lipida terdahulu, yaitu asam lemak. Asam lemak adalah senyawa alifatik dengan gugus karboksil. Asam lemak terbagi atas dua golongan, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Nah, asam lemak jenuh adalah asam lemak yang semua ikatan atom karbon pada rantai karbonnya berupa ikatan tunggal atau jenuh. Contohnya seperti asam laurat, asam paimitat, dan asam stearat. Nah, yang kedua, asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh yaitu asam lemak yang mengandung ikatan rangkap pada karbonnya. Contohnya seperti asam oleat, asam linoleat, dan asam linolenat. Nah, kemudian gliserol. Gliserol adalah senyawa gliserida yang paling sederhana. Gliserida adalah ester yang terbentuk dari gliserol dan asam lemak. Kemudian steroid. Steroid adalah senyawa organik lemak sterol yang tidak terhidrolisis yang dapat dihasil reaksinya penurunan dari terpena atau squalena. Kemudian lemak aldehid dan senyawa-senyawa keton. Nah, lemak aldehid merupakan senyawa organik yang memiliki gugus karbon terminal. Gugus fungsi ini terdiri dari atom karbon yang berkaitan dengan atom hidrogen dan berikatan rangkap dengan atom oksigen. Nah, rumusnya seperti ini. Kemudian keton. Keton merupakan senyawa organik yang diidentikan dengan gugus karbonil yang terikat oleh dua atom karbon. Atom karbon yang diikat gugus karbonil dinamakan karbon A. Atom hidrogen yang diikat karbon A dinamakan hidrogen. Nah, kemudian lanjut lipida berdasarkan gugus polar dan nonpolar. Lipida nonpolar atau lipida netral adalah lipida yang mengandung gugus nonpolar. Contohnya seperti kelompok lemak yang berfungsi
berperan dalam metabolisme sebagai cadangan energi. Kemudian, lipida yang mengandung gugus polar dan nonpolar. Contohnya, fosfolipida yang berfungsi sebagai berperan dalam membran sel dan organel untuk melindungi isi sel dan organel sel untuk melindungi isi sel dan organel-organel sel di lingkungan luar sel. Nah, kemudian vitamin. Vitamin adalah sekelompok senyawa organik berbobot molekul kecil yang memiliki fungsi vital dalam metabolisme setiap organisme. Vitamin yang larut dalam lipida adalah vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Kemudian eikosanoat. Eikosanoid atau eikosanoat merupakan senyawa yang disintesis dari arakidonat dan beberapa asam lemak tak jenuh. Nah, lanjut, lipida berdasarkan struktur dan karakteristik nonpolar. Yang pertama yaitu lemak, kemudian lilin, kemudian fosfolida, kemudian lipoprotein, glikolipida, sphingolipida, dan vitamin. Nah, lipida berdasarkan struktur kimianya yaitu trigliserida atau lebih tepatnya triacylglycerol atau triacylglycerida adalah sebuah gliserida atau ester dari gliserol dan 3 asam lemak. Nah, lanjut sumber lipida. Lipida didapatkan dari 2 sumber, yaitu sumber nabati dan sumber hewani. Nah, sumber nabati adalah sumber dari tumbuhan, sedangkan sumber hewani berasal dari hewan. Nah, sumber nabati dapat kita dapatkan di buah alpukat, jenis kacang-kacangan, tumbuhan laut, mentega, dan minyak kelapa. Dan sedangkan sumber hewani juga kita dapatkan di minyak ikan, ikan laut, susu, daging, telur, dan sebagainya. Nah, yang terakhir, manfaat lipida bagi kehidupan sehari-hari. Nah, manfaat lipida antara lain yaitu sebagai makanan, obat-obatan, kecantikan, sebagai edukasi, dan keperluan lainnya. Tetapi manfaat-manfaat di atas harus digunakan secukupnya saja, terutama untuk obat-obatan. Apabila berlebihan, maka akan berefek negatif bagi manusia. Nah, sekian penjelasan materi tentang lipida. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.